Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena seakan-akan belum melakukan, Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku ini, ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak. Karena memang milik sekolahan. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius, karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start, saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini, saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falamma kanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'du wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi walaqad dakhalataini kasanaten mithlu man kana fil islam qabla dzalika au aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi, ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya, ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan.
Nabi bilang, ya Aba Jandal, kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Tidak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, pada pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lumutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokohnya cara Jawa yuk, wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fi'ilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fi'ilnya takallama yatakallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak gak lazim. Sebenarnya kan takallama yatakallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fi'ilnya tidak populer. Saya teruskan ya, ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi loh, saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Lah Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa.
Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah, yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim, kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan. Nah ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Singkat cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka berdebat. Munazaah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi. Dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisba ben sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang gak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka
satu. Fakullu hadil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, terus sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud, ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ya. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa, sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau tiga itu cabang dari satu. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau tiga itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik. Cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram.
Al-Jasus Antakrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama, main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia kok. Ada RT loh. Sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Cara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah, kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral, yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya, atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtiqam udah wudu, tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya, kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati.
Alfiu faminun yul hajib, sampai bisa nyifati detail karena delok wajah Nabi ku ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Ndaklah mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Iku di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa, dua sahabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar assalamualaikum, Nabi nimang cucunya assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. Itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum, padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan, misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering tidak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa saya pas itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa, kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak katanya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ini jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu wong kan nggak kok bermikir. Ibarat
seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbak A, gue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada masalah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Luang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan, Muhammad, urusan kita banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya, ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan As-Sadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan As-Sadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf.
Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam mazhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim dengan masalah lah sumpah. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ratau mau coba la ilaha illallah, enak gak kalimah ini? Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah, keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Kan calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang gitu. Jadi apa, terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya modus ini kan. Angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu juga. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa aja. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu.
Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko di akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau donga ya. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Lagi, wah, coba. Orang wali dulu ini orang wali. Jabakas duit fase, bareng jabakas fikih, gedadap. Ora bakal wali tak jamin. Nabi ku fanatik mbek fikih. Sampai diwadah sesuk gak ngene. Bareng diparai diunganan. Yes ngene-ngene, Cung. Nak kira paham-paham nginep nang kene 3 dina. Nginep nak salat kudu guriku pas. Diwarai kadang yo angel wong iki. Wes bareng hari ketiga terus Nabi mengadani sallu kamaru aitumuni yusolli yes engko salat koyok pas wingi ke delok aku. Tapi sedurunge diwarai protap TPQ tetep wis diulangno. Napa protap TPQ tetep wis diulangno. Nabi enggak ada cerita di situ diwarai donga. Donga ning bab salat mau Nabi ngendikan, "Kowe nek asbar tahiyat akhirah tahiyat iku kowe gak apa-apa ndonga masya sing mbok karep. Sementing sae lho apa? Haji yang ngono. Pangeran ndak bakas haji. Ban kowe ngerti nek aku iku kiai tenan. Senajan to ya wis tenan. Haji ku ning pangeran dibakas piye? Al hajju asyuru ma'lumat. Berarti haji harus dijatuhkan di bulan-bulan tertentu. Hukum dulu yang dibicara. Terus nek wani haji, faman faradha fihi al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nek haji ku ya sing apik. Aja niat demenan, aja niat delok wong ayu-ayu, wong Turki, wong ndi-ndi, wong bojomu ning wae elek, aja ngono, Jung. Kelakuanmu aja ngono. Mergo akeh wong kaji ku terus nangis yo akeh. Entak kok kenapa nangis ya wong sakmenake ayu yo sing elek bojoku tok. Ra wong Turki, Uzbek, buangir-buangir ayu terus ning hotel nangis. Kenapa ke nangis ya Allah, Gusti. Makhluk sakmenake kok ayu kabeh. Sing elek sing ngomah tok. Lha iku fusuk, jenenge apa? Fusuk. Terus wala jidal, ojo bantah-bantahan. Kalau nu nate diceritani kiai, ini kisah nyata ya, ono kiai khusyuk, orang seneng tukaran, kiai ora seneng tukaran, sange khusyuk, orang oleh debat, bareng kaji ketemu wong Cina, nganggo mikrofon, Cina, Tiongkok, ya. Orang komunis, Cina, Tiongkok, Islam, Islam, nganggo mik, mandu apa, jamaah, kan gak fase, Allahumma, tahir, kalbak. Ora kolbak tahir kalbak tahir kalbi no Allahumma tahir kalbi padahal nak kalbi kuati nak kalbu niku tahir kalbi tahir kalbi berarti ya Allah sucikan anjing saya bilkaf no bilkaf. Lah kiai mau ya kiai sing pinggire ku kiai kabeh ana kiai Arab, kiai Jawa kiai. Pertama rapi jida, sesuk ra kuat. Kalbun entak maksudnya. Akhirnya ra muni kalbi. Oh, kalbuka, asumu iku maksudnya iku. Akhirnya terus cep lho wala jidal iku. Akhirnya jidal juga. Jadi pancen ning Mekah diuji wong diprovokasi ben apa? Jidal. Kalau dia konco keluarga Sultan Jogja, kenal kula, keluarga pernah nopo itu. Aku malah fatal nih Gus. Tawaf niku sampai santai-santai cerita bojoku. Ibu mau lah apik. Lah kan apik Pak. Isuk sing lanang dikene kopi. Tapi bojone apa ya? Lah piye isolan bojo. Nyongkoku ndene terus kepengen niru Gus.
Nyongkoku bojoku terus kepengen niru. Ya wis Pak engko tak gekno ora. Lah piye ijolan bojo. Wong kowe kecewa mbek aku. Nak ngono tok ora apa-apa, cek ditambahi. Piye tak kandakno. Aduh. Jadi pancen nang Mekah iku nggon provokasi ning bab wong terprovokasi untuk jidal loh. Ono nih, iki sing aku ngalami, ora jare ngalami. Ibu-ibu itu kan nganggo karet pitu ya, nak tawaf karet lho. Terus dipindah. Lah mutawife kan nganggo donga. Bentuk donga kok ora ora mutawif ono dongane. Kan taufah ula iku maca apa, taufah saniyah apa, taufah kan. Singkat cerita, bareng wis bar. Mutawife kholas wis bar, kholas bahasa Arab wae ora kholas aku ya ora pati iso bahasa Arab. Kholas. Ibu-ibu ora bar mana kholas ku bar. Jare ibu-ibu. Pak ini baru 6. Jare mutawif ndak sudah 7. Mergo dongane wis donga ke-7. Dongane wis donga ke-7 bar. Karete jek sitok. Buat abantan. Lah mutawif kan penggaweane tawaf kan gak dijiwai plang kan tambah semakin sering kan orderan kan kaitane kan orderan. Debat. Aku asline ya tahun pinten 2009 pas kula umroh. Kula niku umroh riyen sederenge haji. Ditakdir ngoten ya mboten pilihan ditakdir. Buat apa? Lah kula kan ya ibu-ibu bodoh, sajane ora bodoh, ibu-ibu bodoh dari kula niku wis diwara-warai anut ta wis dianggap wong bodoh. Mboten ngerti nek kula ki top teng Kudus ora ora. Kula kan iso awam, kowe kan gak bodoh ibu-ibu pinter iki paling pinter ibu-ibu bodoh. Alhasil barang bantah-bantah niku mbok piye ceritane. Pokoknya tanya Pak ini kon takok aku. Mutawif tak omong, kowe Anda pernah ngaji? Kayaknya pernah tapi lupa-lupa sih. Oh, potonganmu batinku. Neng dinggon cara fikih kalau berdebat mesti ini bunia alal akal. Kalau 6 sama 7 ya milih 6. Apa ini ditopang karet atau ini. Neng dinggon nak mamang ya bunia alal akal. Terus loh, kok Anda pinter? Gak pinter piye takon nang sak Jawa jenenge Gus Bae ora kabeh. Lah mangkel e. Wong kok diragukan pinter kan. Sesuai bareng-bareng aku ketemu santi-santi sarang do nyucup kula. Lho, Anda ini ternyata orang pinter. Lah aku ya wong pinter mbok warai ya bebo goblok. Lah kula niku wis biasa maca tarikh dicritani. Ini Khidir Ismail. Dulu Nabi Ismail di sini. Lah mesti Khidir Ismail sing kono Ismail, mosok sing kono Parno. Mu pinter jenenge Khidir Ismail sing nggoni yo Ismail kok sing ngene Parno. Iki makom Ibrahim dulu Ibrahim di sini yo mesti wae makom Ibrahim mosok digoni Paiman. Lah kowe marah ora takok aku pinter ora ora warai wae. Sajane hotel wedi bae aku. Wedine pop. Wes agak apa-apa tetep bodoh tenang aman. Tapi aja terus mbok bodoni aku. Aja terus mbok bodoni. Wong 6 mbek 7 kok milih 7 iku ora ono fikih. Nak saku bunia alal aqal. Akhirnya wau ya rada bahasa Arab fikih, tambah minder. Oh saiki wedine pol, malah ngerti nek kula niku kiai tenan wah wedine pol. Matekno wong. Ya yo maksudnya delalah iku ning Mekah iku ana ejidal ya. Mulai pertawaf bantah-bantah. Mono nang sing ngene malah lucu meneh. Wiridan Jawa kula roh ya ning Mekah. Ka'bah sing kondang terkenal. Ana wong sepuh ya Gunung Kidul, cuwek kali. Ya Allah, mulai cilik aku madhep kowe lagi ketemu pisan iki. Iku bahasa ijazah kondi, kowe wiridane ngono. Ka'bah digepuk-gepuk. Ya Allah, mulai cilik aku madhep kowe lagi ketemu iki. Bareng ning hotel, "Mbah iku wiridan keng pundi?" Jadi ternyata ana wiridan ngono nak nyekel apa? Ka'bah. Ya Allah, mulai cilik kita adepi kok lagi ketemu iki. Digeblok iki. Sepon wong. Tapi masuk akal. Bareng cerita teng hotel kata sing nangis. Mbah kok nganti ngono piye? Aku mulai cilik salat madhep Ka'bah, kok lagi ro saiki. Cek gobloke aku roku wis tuwek. Akhire kok ngrasa dosa. Genane ku opo wae maksude kok.
Akeh sing nangis. Oh, sekliwat ta. Ya dong ya. Jadi Quran turun itu rata-rata itu perilaku sosialnya dulu baru Quran turun. Mboten mengke kersane ngerti duduk perkara ini. Ketika orang kafir muangkel mbek jenenge Muhammad, mereka tentu manggil Muhammad. Muangkel banget. Karena Nabi itu ya ibu alihatahum. Nabi itu sering ngritik aba alihatahum. Nabi itu sering ngritik wong Lata iku watu kok mbok sembah. Uzza ya watu kok mbok. Karena Nabi itu aba alihatahum terus mereka gantian nyuwun sewu nantang Kanjeng Nabi. Ya Muhammad unsub lana rabbak. Sebagian riwayat sif lana rabbak. Kalau begitu ya Tuhanmu siapa? Enak wae ngritik Lata Uzza gak gelem menuhankan Lata Uzza. Lalu Tuhanmu bentuknya kaya apa? Terus fana zala qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi dhisik perilaku sosial. Ora ujug-ujug Quran turun qul huwallahu ahad. Nak ngono wong sing apal Quran nak iso kula crita nak iso nak wektune cukup. Iku fikih sik dimatengno sehingga engko duduk perkara niku ngerti napa duduk perkara. Ya apalan ya surat-surat pendek sing go salat itu mesti lah. Nah iku tapi nak apalan urut. Niku nak iso, ini cerita nak iso. Lah nak iso kok kowe ya ora apal ya ora fikih, malah penak meneh. La fikha wala hifdza wala kadza wa kadza. Iku jenenge wong sing lawala napa? Malah apik meneh jelas apa? Jelas. Los ya los wong. Los. Los itu bahasa kasare dol. Ngono ya kena apa? Jadi karena Quran itu perilakunya dulu, mulane ono jenenge asbabin nuzul. Asbabin nuzul itu ada kasus sosial dulu, baru Quran tuh. Sehingga ketika Quran pakai bahasa yang singkat, wong Arab tetap ngerti, mergo ngerti asal usule, ngerti napa? Asal usul. Lah saiki ora wong langsung ngapal Quran, langsung ngaji tafsir, langsung ngaji macam-macam, dasar fikihnya ndak bisa. Sehingga yo kasus fatwanya itu kasus. Lho kira rasane kira gak tau tersinggung mbek wong keliru. Nek kula sebagai wong sing nekuni fikih sering tersinggung. Ora ngene iku dul carane ngelola Quran ora ngene iku. Misalnya kan kathah tiang-tiang fatwa. Kula nate niki kejadian nyata ana guru, bocah rada ganteng tapi ganteng pas-pasan. Nate kula pisoi. Pancen wajib dipisoi cara kula. Ning bab iki. Ora kok misomu urusan duwe wong wedok gak bener. Niki masalah hukum. Miso ini kiai yo sopan tetep wae lak wae hak koyo Kanjeng Nabi nak muangkel yo muni wae lak. Nabi ku nak nerangno kok dibantah yo mangkel. Sampai dawuh sakilat ka umuk. Mbokmu cek siale dhe anak kowe terangno ora paham-paham maksud. Wonten tiyang ya ini kisah nyata. Wong rada ganteng ustaz. Gus naturalisasi, jenis Gus naturalisasi. Ah dekne iku dimuak iku ya di sering dihina mbek bojone sing ning sering dihina mergo Gus apa? Gantenge pas-pasan. Sowan zaman kula tesih open house nak saiki sowani tak wamuk wis usulah kula niku. Wae ketemu kula pas ngaji ora oleh sowan, setengah haram ngono. Lho tapi kula nak ngaji metuki tamu kula takoki pangeran pancen tamune kiai ya pas apa? Ngaji. Enak wae ora ono apa-apa mertamu ora ngaji ora apa-apa. Pengen duit aku juga aku. Penjuk donga dukun to. Lah ya nak dokter gigi takoki gigi, dokter kandungan takoki kandungan, wong alim takoki ilmu, wong alim tunggu-tunggu. Iya dongano toko kula lah ris. Kiai ini ra di toko. Muangkel meneh iya bojo kula 3 dongano rukun kabeh. Wong kiai ini bojone sitok kok malah bocah kurang ajar ora bener. Oh, gak ada akhlak yo. Ya rungokno. Jadi beberapa basis napa? Fikih itu mantep. Tolak wonten kalih, wonten tolak sing bilafdin sorry. Lafate ceplos itu layah taju ilan niat. Ada yang lafadznya ndak sorry, yahtamilu maknan akhar. Disebut tolak napa kinayah napa? Kinayah tu tolak napa? Lah sowan kula Kang Ali surup-surup ya. Gus misale wonten tiyang zaman 2007 pokoke kula anyaran boyong teng Narukan, bapak wafat 2005. Wae kula ning ngaji niat nang buyut-buyut kula kersane majelis niki majelis napa ilmu. Kula tetep cerita hukum, mboten ngarah kula cerita mblangkrah koyo kowe. Gus misale wonten tiyang muni kowe ku ora bojoku. Niku pegat napa mboten? Kowe ku wis ora bojoku, iku pegat napa mboten? Jawabku ora apik ya.
Wonge iku sapa? Telepon lah tak jawab. Mboten usah Gus, pokoke ning jenengan jawab mawon ora usah telepon tiange. Kula wis kudu ngamuk ya. Kan zaman itu telepon pun kathah tapi mboten Android pokoke telepon pun kadang 2000 pinten? 7. Bapak itu 2005. Jadi kula wis setengah kiai latihan kiai Bapak. Kula latihan kiai resmi kan 2005. Terus 2 tahun 3 tahun latihan saiki kiai tenan pun canggih lah sakniki cara. Terus duwe kiai-kiai ini wakil-wakil. Ya dicoba iki barang lho soalnya. Ya kiai mesti di pendamping ya duwe tukang coba. Ini sunatullah niku pun. Wes aku pertama cek datar. Surup-surup pisan ya cara wong Jawa surup Sandiolo ya. Surup-surup apa? Sandiolo. Wonge sapa telepon? Pertama aku ya halus, kowe di nomore wonge gadah Gus. Ya telepon tak takokan. Maksudnya tak takok ya kan roh. Nak lafat ukina ya kan butuh niat, tapi tak takoki. Paham bape tak takoki, niatem iku piye? Mulane ape tak takoki. Mboten usah Gus, pokoke jenengan jawab rasa ditelepon. Wah aku tuh ngamuk. Ya mau dasar kiai latihan roh ngono kan kudu ngamuk. Nah kiai suwi ngene iki kan wis pengalaman roh. Rai-rai ra jelas diguyu ngono ya. Kon niku wis surup-surup, aku biasane yamine iku maca tasbih. Wong aku kiai tenan. Biasane yamine iku eling pangeran, nglamun eling pangeran. Gara-gara ono kowe eling raimu. Malah ditakoki ra gelem jawab. Wes wong ngedi kan, wong wedi pol. Panjen kula kiai tenan cara gertak wedi tenan. Mulane kula niku mau ngamuk wedi tenan, aku sekali ngamuk kowe ra ngrawani kowe. Lah kula hizib apa duwe wong kiai. Wong kiai. Cara Hamdani tak pasutno serang ora sugih. Urung dipasutno wis. Wis ora sugih malah di maksudno. Terus bareng wedi, saking wedine niku kula Gus. Niku kula. Lha aku blok ngomong mulai ge bawaken. Tak wamuk. Tolak ku nak kinayah lafat sing bias. Iku butuh niat. Mulane ape tak telepon tak takokno niate iku piye? Akhirnya lah terus saiki piye wingku kowe niatem piye pas muni ngono? Niat kula nggih boten tolak Gus, mok kula ngetokno mangkel kula. Ya wis berarti ora tolak. Terus cerita niku Gus, ceritane kula niku wong biasa dadi mantu niki iki terus digo bal-balan. Oh iku sregane aku. Akhirnya muni ngono. Kaya wong melarat dadi mantu ning sugih rak buru alus ya. Ngene kok terus dadi buru alus ya. Aku terus akhirnya tak dudono takbir. Aku kan kiai apian, tak dudono takbir ning Iyana. Ana wong muni lasti bi zaujatiku iku ra bojoku, iku mlebu napa? Kinayah. Maksudnya bu kinayah iku kowe memperlakukan saya ndak sebagai seorang suami. Dan Anda perilaku Anda tidak sebagai seorang istri, tapi tidak pasti itu menjadi nama tolak. Kalau kowe mangkel be anakmu, kowe ora anakku. Berarti anak wong liya Pak, ora ngono maksudnya saking mangkele iku. Ya nak mangkel be anakmu kan kowe ora anakku. Lah misale anakmu, oh dulu aku anak wong liya to Pak. Ya ora ngono le dul. Iku saking mangkele dul ora kok malah mbok simpulno. Akhire wong iku nuange sau dicucuk diwolak-walik tangan biasa lah wong. Ora perlu mbok wolak-walik iku bar mangkel wong alim surup-surup tobat aku niku. Gak penting nyucup diwolak. Wong wedine po. Dadi wong nak ngaji fikih ini balik malih teng fikih ngerti duduk perkarane. Ketolak iku ana lafat sorry. Lafat sorry ku gak iso dibelokno. Misale ki di bojo ayu, kowe tak pegat. Kowe ra iso belokno. Aku ora niat gak bisa lafalnya sorry. Sing bojo ayu lan bojo elek kowe kan gak perlu konfirmasi pancen niat megat tenan. Sing potensi getun kan ayu lan bojo elek ku tak pegat. Wis langsung bablas. Tapi bareng ayu, lho getun aku terus aku ora niat kula ora ngono Gus, ra iso tetep bablas. Mas teh elek ayu ning sorry ya padha, cuma kan nak elek gak dikonfirmasi ya. Langsung bocah padha ora ngajar. Muga-muga bojomu krungu. Oh tak kandakno ya. Jadi basis fikihnya itu utuh, napa? Dan tolak ketika 1 atau 2 disebut tolak roj'i, napa?
Mulane Quran dawuh wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina. Ketika tolak itu belum bain, itu masih dihukumi suami istri asal iddahnya masih. Itu disebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna. Tapi kena arah fikih kan gak roh duduk perkarane. Tapi kalau tolak itu sampai 3, itu untuk menjadi halal lagi kudu ana muhallil. Mulane fa in talaquha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Ketika tolak sudah bain, tidak halal lagi sampai mantan bojomu dirasakno wong liya. Ora lara kowe. Upamane nek sing ngrasakno wong ora tau adus merongos. Kowe bar balik cek kolu kayak misalnya. Kado gue. Oh, kasus-kasus ya ini. Bayang loh. Malah ada juga tolak bain. Iku balik angel kudu dirasakno merongos barah. Jenenge apa muhal? Lah misalnya terus kowe ora tau ngaji fikih ana ayat itu kan mbok apa tolak apa kan ruwet. Webut ae setorane bodoh ae. Ya lagi ini kula waca, ben sampean ngerti mulai niki kula niati khidmah teng Quran. Carane memahami Quran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kula waca. Kon ora dikeki mukadimah, gak di model TP iki ora paham-paham. Wis rasa tersinggung biasa wae. Pokoke mulang ning kene kudu model apa? Lho, pancen majelis ilmu ku taman rasa tersinggung biasa wae. Dawe Nabi cung nek ana taman swarga kowe kudu melok. Taman swarga iku napa? Majelis Quran. Darani TP iki terus koyo tapaudun. Aku ora muni paut TP iki. Taman pendidikan Quran tapi sing ngaji warok-warok. Tapi asal majelis ilmu jenenge iku taman. Bocok kok. Iya. Hati-hati ya, nak majelis ilmu jarane taman. Tapi normale taman sing ngisi kan bocah sing cek resi-resi. Iki taman ada daplok-daplok. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli istima'il Quran tibab nerangno keutamaan ing ngrungokno Quran wa talabil qiraati. Lan golek wacanan min hafidhi saking wong sing ngapal Quran istima'i krana ngrungokno. Wal bukai lan krana nangis indal qiraati nalikane maca wa tadabburi lan angen-angen. Dados era Kiai Syekh Nawawi, era Imam Nawawi, era sinten Imam? Niku istilah hafid sudah digunakan untuk orang yang hafal Quran. Itu sebenarnya ada lazim dulu. Dulu hafid itu orang yang hafal hadis, yang hafal Quran jenis hamil, apa? Hamil. Tapi ketika Imam Nawawi sugeng itu sudah mulai ada peralihan bahasa. Hafid pun untuk orang yang hafal Quran. Kados teng teks niki napa? Napa? Seperti wa talabil qiraah min hafidhi. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib jami'an hafiz qala Abu Bakar hadatsana Hafiz bin Qiyas anil Amas an Ibrahim an Abdullah qala li Rasulullah. Lah niki rungono. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi sing terkenal ahli Quran. Yo hafal Quran, yo paham, yo ngerti tafsir. Pinter banget lah. Ora hafal barise mboten, hafal tenan. Wah. Ora ngapal barise dari atas berapa, dari bawah. Kena hafal barise, ngercetakane digenti wis barise rubah. Bocah ngapalo yo maknane tafsir ngapalo kok. Nah, terus Abdullah bin Mas'ud didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten, qala dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra alayyal Qur'an. Iqra maca sira ali ing atas ingsun Al-Qur'an ing Qur'an. Jek aja ngaku wacana Qur'an. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Aqra'u ana ta maca ingsun alayka ing atase panjenengan toh wa alayka lan ing atase panjenengan unzila den turun apa Qur'an. Cara Jawa jenengan guyon apa seputi Nabi Qur'an turun teng jenengan malah jenengan nganggen kula sing maos. Dadi bantah sithik-sithik ya ana sanate, paham ya. Ana santri rada bantah sithik-sithik ya ana sanate. Mergo Abdul bin Mas'ud kon maca Qur'an ya bantah sithik. Tenane Nabi, wong Qur'an diturunno jenengan malah kula sing maca. Tenane cara wong Jawa tenane kan. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi, qala dawuh sapa Nabi, inni sak temne ingsun astahi. Iku seneng sapa ingsun an asma'a yen tong ngrungono ingsun ing Quran min huiri saking saliyane ingsun. Jadi kadang-kadang sekali Mbah Arwani, sekali Mbah Mun kadang-kadang seneng
ngrungokno wong liya sing maca Quran. Kon anak diwaca wong bingung kan terus enak mergo terus seneng wis diwaca wong bingung kok Hamdani terus enak. Kan nadane koyo piye ngono. Melas ya lho. Hasute ketara lho. Piye nek diwaca wong bingung terus piye? Katut sendu. Ya luwih dramatis. Ya. Dewe Nabi, aku seneng nak krungu sangka wong liya. Ya niki rungokno tenan nggih. Faqara'tu mongko maos ingsun An-Nisa ing surat Nisa. Hatta idza balaghtu. Sehingga nalikane tumeka sapa ingsun ing ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa mongko hale kaya apa idza ji'na nalikane nekana ingsun min kulli ummatin sange saben-saben umat bisyahidin ing siji seksi utawa sebagai saksi wa ji'na lan nekana ingsun Allah bika ing sira Muhammad ala haula ing atase mengkono-mengkono kabeh kowe tak tekakno Muhammad syahidan hale dadi seksi. Rafa'tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun au ghamazani utawa didik napa ndulit apa jenenge nginjek ni ingsun sapa rajulun wong lanang ila jambi maring sanding ingsun didudul farafa'tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun fara'aitu mongko ningali ingsun dumu ahu ing pira-pira loe nabi mata air loh cara Jawa ing pira-pira mata aire nabi tasilu ingkang meleleh utawa ingkang mili apa dumu. Jadi ini nggih peringatan teng jenengan. Jadi Quran itu begitu menyatu ning diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama diwaca surat Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Mun nabi ngrungokno terus. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud masuk fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin piye mat. Suatu saat semua umat itu tak tekakno. Kelakuane piye tak tekakno ana seksine. Terus kowe Muhammad tak tekakno sebagai saksi. Nabi ku nangis. Ketika Nabi ku nangis, Abdul Mas'ud kan gak ngerti nek Nabi nangis, sampai ono sing dilit. Sing cara saiki sing jenggung. Ngono kok mbok terusno piye wong Nabi ku nangis. Terus Abdul Mas'ud mesani Nabi nangis terus mandek. Nah, kenapa Nabi nangis? Nabi ku kan gak mungkin Nabi misalnya Nabi cara jenengan Hamdani ahli swarga ta ora? Dari ahli swarga gak ngangkat. Darane ahli neraka wong aku nabine kok neraka-nerakakno umatku. Padahal kasusnya akeh. Tak baleni nek rasa tersinggung biasa wae. Wis ngene lho, cara kowe dadi wong tuwa, anakmu beling, kowe dadi seksi siap to? Mboten kan? Tapi bodoni ya ora siap. Bodoni ning pengadilan kan ya ora siap, pancen sing beling iku anakmu tenan. Tapi nyekseni sing merugikan ya ora siap piye-piye ku anakmu. Lah Nabi itu juga gak siap nyekseni kelakuan sing ngene iki. Oh nak pas ya pas kowe ngaji ngene iki wae oke ngene. Mulane ngaji ben Nabi paling gak paro buletem tapi tau ngaji. Seneng Nabi roh ngaji ngene iki weh. Do ngaji budal ora paham tapi seneng. Oh keren apa? Keren. Pemene sing gowo kita sawangane takok halaman kan macem ngono apa? Kayak paham ya apa? Gak ngerti digo kulaan apa digo pidato itu lah dasar. Tapi intinya itu Nabi itu nyuwun sewu nyekseni umat sedurunge ya tersiksa, nyekeni kita ya tersiksa. Perkarane perilaku kita sing gak bener. Mulane nang kalangan habaib niki wonten yek wonten yesen. Adate habaib nak muni ayo do ngamal apik nyenengno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngono ya kalau kita baik Nabi delok kita itu kan seneng. Mulane ana adat ayolah ngamal apik. Bendi kuroti aini Rasulillah bin Nabi ku seneng. Lah niku sirine kan apa aku nak ngaji ku seneng. Aku nak ning omah mungkin salah, ning dalan nak ngaji salah ning ndi? Saya muji Rasulullah, saya cerita dawuhe Rasulullah. Tapi nak orang ngaji, mungkin saya cerita pendapat saya. Cara wazin nganalisis politik. Tapi itu kan pendapat saya, tapi nak ngaji kan pendapatnya Rasulullah. Mulane nak ngaji ku seneng. Cara malaikat penyalaan aku nyalano ning ndi? Wong aku cerita kala Rasulullah. Roke pate tapi opo? Wani ndek ning muni. Ora piye wong kala Rasul ora bocah ora kan. Mulane nak ngaji ku pede. Apa meneh nak ngaji tafsir malah qala Allah taala. Wah, malaikat malah ampun waduh. Tapi nak koyo iki Zen kan pengamat politik menurut survei. Wah, iki mulai cilik tak rumah saiki dadi kiai. Pangkate loro, Al Kiai, Al Habib. Kula duwe santri mulai cilik Habib. Yo kancane Zen, Habib Soleh.
Kiai Gus, mau disalami template 500. Lah aku 1 juta. Zaman Kiai 500 aku 1 juta. Zaman Kiai 1 juta aku 1 juta. Lah kena apa pangkatku loro Gus? Al Habib Al Kiai. Pangkatnya akeh ya? Al Habib Al Kiai. Al atas. Lah nang ngene iki kan Mbah Hamdani ngono tok. Dukun ya diundang Mbah Dandan. Donga dening Mbah Hamdani. Ya 20.000 Mbah. Ya. Saya kata ya. Lho nak mbah itu kan sesepuh kampung ya mbah ya. Wong ra salat lah nak tuwek ya. Mbah. Ngono. Kadang-kadang juta. Iku wong sakake iku. Gak nak mbah iku gak jelas ya. Wong ra salat tuwek lah ya. Mbah ra usah GR kena diundang mbah iku. Malam yusolli walam yasum kok tuwek ya. Lan kalau diundang Gus seneng, paling gak wiling-wilingan anak kiai lah. Gus kan berarti anak kiai, berarti kan bapakku melok katut otomatis. Diundang Gus kan gak gratisan, kudu syaratnya anaknya. Pemenang kalau Gus asli, maksudnya asli itu gak naturalisasi. Karena orang yang diundang Gus udah mantu kiai, tapi naturalisasi ya. Iku kon tirakat sik, Gus-gus ngene iku kudu tirakat sik. Jajal sik kon Nabi Musa apa lho. 8 tahun kon ngorek takrim luntir ta ora? Nah luntir dandane gak ngono. Ngrusak agama no. Ya dadi nabi ku pirsa. Nah. Dadi mulane dawuh Sayyid Umar Hafid tengene kitabe Taujihun Nabi. Ketika ada Isra Mi'raj, ketika ada Isra, itu semua arwah nabi kan datang ikut sholat ning Baitul Maqdis. Tak baleni malih. Ketika Nabi mau Mi'raj, Isra Mi'raj, itu kan semua arwahul anbiya datang ikut sholat Kanjeng. Terus dawuh Sayyid Umar Hafid, faruhu Muhammadin awsa wa asra. Jika semua nabi yang sudah meninggal rohnya bisa datang menghadiri sholat, faruhu Muhammadin awsa wa asra, maka rohnya Rasulullah SAW lebih luas dan lebih cepat datang di majelis-majelis ilmu. Nah, terus masyhur kan misalnya Khalil Habib Ali Solo, Rasulullah rawuh, terus Khalafah di Yaman rawuh, itu tidak gawe-gawe karena tadi ketika para nabi itu tidak meninggal maka rohnya akan datang di majelis-majelis ngaji. Akhirnya nyun sewu yo isin nak misalnya nyekseni kowe dalam keadaan maksiat.